Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Adem TV Sip. Nah, di video kali ini ya teman-teman, saya akan berbagi tips dan trik lagi bagaimana cara mengatasi blender ini tidak hidup atau tidak muter ya. Oke, sebelum kita eksekusi, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share juga ya teman-teman. Nah, saya akan coba dulu, kita tes dulu ya teman-teman, apakah blender ini tidak nyala. Nah, ternyata macet ya teman-teman. Jadi untuk tanpa gelas ya teman-teman, ngetes tanpa gelas itu switch ini harus dipencet ya teman-teman. Nah, jadi begitu hidup terus mati ya teman-teman. Oke, kita akan bongkar apakah yang bermasalah dengan blender ini. Nah teman-teman, jadi teman-teman cukup menyiapkan obeng plus dan buka bagian bawahnya teman-teman. Jadi di bawah ini ada 3 baut, teman-teman buka dengan obeng plus. Nah, ini sangat kotor sekali ya teman-teman. Jadi ini biasanya gelasnya udah bocor teman-teman, jadi di dalam sini kotor sekali. Nah, kita sebelum buka dinamonya teman-teman, jadi teman-teman copot bagian ininya dulu, bagian giginya, dan nyopotnya sangat mudah ya teman-teman. Jadi nyopotnya searah jarum jam ya teman-teman. Kalau berlawanan jarum jam itu mengencangi teman-teman. Jadi untuk mengencangi, nah di bawah sini tahan dengan obeng main, kita tinggal putar set gitu aja. Setelah tercopot, kita baru copot baut bagian 2 ini ya teman-teman. Di baut bagian dinamo kanan kiri kita copot, dan hanya ada 2 baut saja. Jadi ini trik mudah ya memperbaiki dinamo, memperbaiki blender mati atau macet dengan sangat mudah ya teman-teman. Nah, ini tampilan dinamonya teman-teman. Jadi ini belum kebakar ya teman-teman. Kalau kebakar biasanya ada angus-angusnya gitu. Nah, kita putar-putar. Nah, kalau agak seret ya teman-teman, jadi teman-teman bisa mengasih pelumas dulu di bagian asnya sini. Jadi bagian as harus dikasih pelumas dulu, karena sudah lama tidak dihidupkan ini mungkin ya blendernya. Nah, ini saya kasih pelumas pertalit dulu ya, jadi kerak-keraknya agar hilang. Saya kasih pertalit dulu, habis itu nanti kita kasih oli ya teman-teman. Yang di baliknya juga, jadi kanan kiri harus kita kasih pelumas. Nah, ini masih pertalit ya, belum kita kasih oli, jadi keraknya agar hilang. Jadi kalau pakai pertalit itu bisa menghilangkan kerak ya. Nah, terus putar gitu aja. Jadi setelah dirasa sudah enteng ya, baru kita kasih pelumas oli ya teman-teman. Jadi kalau kasih pelumas oli itu agar awet pelumasannya ya teman-teman, jadi enggak cepat kering. Nah, ini saya kasih oli, jadi oli bekas apa aja boleh, yang penting oli. Enggak boleh dengan minyak goreng ya teman-teman. Kalau memakai pelumas minyak goreng nanti akan seret pada as di dinamo ini. Jadi karena
kalau minyak goreng itu kena panas biasanya macet malah. Tapi kalau oli beda teman-teman. Jadi kalau oli itu kalau panasnya kena panas dia tambah licin, jadi licin terus gitu teman-teman. Nah, kasih secukupnya aja ya teman-teman, tidak usah banyak-banyak agar tidak menetes di bodi atau di bawah. Kalau kebanyakan biasanya kalau dipasang itu ada tetesan oli gitu teman-teman. Nah, setelah enteng ya teman-teman, setelah dirasa cukup, nah nanti kita akan buang switchnya teman-teman. Jadi yang sering bermasalah itu di switch ya teman-teman. Jadi switch itu sudah bermasalah, makanya dia hidup nyambung, hidup mati gitu, nyambung enggak itu, jadi samar-samar. Jadi kalau saya biasanya saya buang saja, maksudnya biar di situ switchnya, kita potong kabelnya terus kita langsungin aja teman-teman. Jadi kita tinggal langsungin gitu aja, jadi lancar biasanya. Dan kalau sudah nggak dipakai lama ya seperti kayak tadi ya teman-teman, jadi diputar-putar, kasih pelumas dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman kasih pelumas apa aja, tapi keraknya harus dihilangin dulu dengan pertalit atau pertamax kalau saya tuh. Jadi habis itu baru saya kasih oli. Jadi oli bekas maupun oli baru bisa juga untuk pelumasan ini. Nah, ini sudah enteng. Nah, switchnya udah kita sambung ya teman-teman. Jadi kita tinggal sambung switchnya. Nah, baru kita coba ya teman-teman. Sebelum dipasang kembali, alangkah baiknya dicoba ya teman-teman. Jadi usahakan megangnya pakai tang ya teman-teman, untuk keselamatan agar tidak tersengat listrik ya teman-teman. Nah, ini jadi sudah oke. Tapi ya teman-teman, kalau misalkan dihidupin sebentar saja terus panas, itu sudah dipastikan dinamonya bocor ya teman-teman. Jadi dinamo sudah bocor, itu berarti sudah bakar. Tapi kalau enggak dihidupin adem-adem aja, itu berarti dinamo masih normal ya teman-teman. Nah, kita pasang kembali setelah hidup. Nah, ini kalau penyakitnya ini ya teman-teman, jadi lama enggak dihidupin ya teman-teman. Jadi di switch sudah bermasalah, hidup mati, terus dianggurin, jadinya ini dinamo macet. Dan akhirnya kalau misalkan hanya disambung aja switchnya, nggak dikasih pelumasan dulu, tetap nggak bisa ya teman-teman, karena putarannya berat, dia akan cepat panas. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi switchnya dibuang, terus kasih pelumasan teman-teman. Kalau seret kasih pelumasan, setelah itu baru kita pasang kembali, dites ya teman-teman. Jadi sebelum dirakit kembali, teman-teman bisa tes. Nah, kita tinggal memasang giginya. Nah, jadi hidup ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Ditunggu video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih juga telah menonton. Terima kasih.